Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan tingkat taksonomi tumbuhan. Urutan taksonomi tumbuhan memiliki manfaat untuk memudahkan dalam mempelajari tumbuhan. Seperti yang diketahui bahwa ada banyak spesies tumbuhan di bumi, sehingga perlu diketahui hubungan kekerabatan antara tumbuhan satu dengan yang lain. Menurut Lawrence, pengertian dari taksonomi adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat identifikasi, klasifikasi, dan tata nama. Apabila ilmu pengetahuan ini diaplikasikan pada tumbuhan, maka disebut dengan taksonomi tumbuhan. Selain manfaat, ada beberapa tujuan dari taksonomi itu sendiri. Di antaranya adalah mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian dengan adanya taksonomi, maka nantinya tumbuhan tersebut dapat diberi nama. Sehingga taksonomi sangat penting untuk mempelajari mengenai tumbuhan. Secara hakiki, taksonomi memiliki keterkaitan dengan keanekaragaman. Tidak hanya itu saja, taksonomi juga dapat mengeksplor dan menjaga keanekaragaman. Berikut ini adalah urutan taksonomi tumbuhan yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada kingdom, kemudian yang kedua ada divisi, ketiga ada klasis atau kelas, keempat ada ordo, kelima ada familia, keenam ada genus, ketujuh ada spesies, dan yang terakhir ada varietas. Pertama adalah kingdom, tingkatan takson paling tinggi yang dikatakan sebagai tingkatan tertinggi karena memiliki jumlah takson besar dibandingkan lainnya. Organisme yang ada di bumi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah animalia atau hewan, kingdom plante atau tumbuhan, fungi atau jamur, kemudian monera atau uniselular tanpa nukleus, lalu kingdom protista, kingdom yang terakhir merupakan eukariotik dengan jaringan sederhana. Yang kedua ada divisi. Filum dan divisi tidaklah sama, sebab filum merupakan takson yang digunakan untuk hewan, sedangkan takson untuk tumbuhan adalah divisi. Untuk klasifikasi filum, kingdom animalia dibagi menjadi beberapa filum. Begitupun dengan divisi yang digunakan untuk tumbuhan. Divisi pada tumbuhan memiliki ciri khusus, yakni menggunakan akhiran pita. Kingdom plante dibagi menjadi 3 divisi, di antaranya adalah spermatopita, pteridopita, dan bryopita. Ketiga dikenal dengan tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah kelas. Anggota takson pada setiap divisi akan didasarkan pada persamaan ciri-ciri. Untuk tumbuhan memiliki nama kelas dengan akhiran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Edonae atau tumbuhan biji tertutup, Opsida atau lumut, dan Pisceae alga. Untuk divisi Bryopita diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Di antaranya Bryopita lumut daun, Hepticopsida lumut hati, dan Anthocheroptopsida lumut tanduk. Kemudian yang keempat ada ordo. Anggota takson untuk kelas ordo masih dibagi menjadi beberapa kelas. Sama seperti sebelumnya, pengelompokan ini dilakukan berdasarkan ciri-ciri. Namun, persamaan yang dimaksud adalah ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo untuk setiap tumbuhan biasanya diakhiri dengan akhiran ales. Contohnya adalah kelas Dicotyloneaceae dan ordo Solanes, Cucurbitales hingga Poales. Kemudian yang kelima ada famili yang memiliki akhiran aceaceae. Contohnya adalah Cucurbitaceae, Malvaceae, Poaceae, dan Astraceae. Ada pula yang menggunakan akhiran aceae, misalnya Asteraceae dan Graminae. Untuk takson hewan pun tidak jauh beda dengan familia. Kemudian yang keenam ada genus. Untuk anggota takson familia masih dibagi menjadi beberapa genus atau marga. Dalam penulisan genus harus dilakukan dengan benar, yakni huruf kapital di awal huruf. Berikut ini beberapa contoh genus atau marga. Di antaranya adalah genus Zea yaitu jagung, Triticum gandum, Oryza padi-padian, dan Sacracum tebu. Penulisan nama dan aturan huruf besarnya harus benar dan juga tepat. Yang ketujuh ada spesies.
Untuk takson spesies memiliki banyak persamaan di antara yang lain. Penamaan spesies terdiri dari dua kata, di mana yang pertama untuk genus, kemudian kata yang kedua untuk nama spesifik. Contoh dari spesies atau jenis adalah Rosa rugosa, Rosa gigantea, Rosa canina, Rosa multiflora, dan Rosa dumalis. Yang kedelapan ada varietas atau ras. Pada bagian spesies terkadang masih ditemukan perbedaan ciri, bahkan perbedaan tersebut sangat jelas dan signifikan, sehingga disebut dengan kultivar atau varietas. Istilah ini memang digunakan pada tumbuhan, sedangkan istilah untuk hewan disebut dengan ras. Dari kedelapan urutan taksonomi tumbuhan, semua memiliki ciri dan peranan sendiri, sehingga tumbuhan yang ada di bumi dikelompokkan sesuai dengan takson-takson di atas. Di sini ada contoh tingkatan takson tumbuhan anggrek bulan. Yang pertama ada Regnum Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Orchidaceae, genus Phalaenopsis, spesies Phalaenopsis amabilis, varietas bunga anggrek bulan putih. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.